Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Farana Robi. NIM 18220044. Di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan tentang hukum perusahaan. Yaitu yang pertama tentang jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum perusahaan, ruang lingkupnya dan aturan-aturan apa yang terkait. Yaitu yang pertama ada hukum perusahaan. Merupakan hukum yang mengatur seluk-beluk tentang suatu perusahaan, yaitu soalnya hukum perusahaan. Jadi hukum yang mengatur seluk-beluk tentang suatu perusahaan. Kemudian ada ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya yaitu meliputi dua hal. Yang pertama bentuk usaha dan jenis usaha. Selanjutnya aturan-aturan yang terkait, yaitu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perdagangan berjangka komoditi. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 tentang asuransi kecelakaan jasa harja. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan apakah firma itu, bagaimana pertanggungjawaban anggota firma, bagaimana tata cara pendirian firma, bagaimana status hukum firma, bagaimana berakhirnya firma. Baik, firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Itu sekaligus menjawab bagaimana pertanggungjawaban anggota. Jadi semua anggota bertanggung jawab penuh apabila ada kerugian atau apapun yang dialami oleh firma tersebut atau usaha tersebut. Bagaimana tata cara pendirian firma? Tata cara pendirian firma yaitu pertama pembuatan akta pendirian firma, proses pembuatan surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Selanjutnya ada pengajuan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Selanjutnya proses permintaan pembuatan surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Selanjutnya ada pendaftaran akta pendirian firma di pengadilan negeri. Selanjutnya pengajuan izin mendirikan bangunan. Selanjutnya ada proses pengurusan surat izin tempat usaha atau situ. Selanjutnya ada pengajuan surat izin gangguan. Selanjutnya ada pembuatan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Selanjutnya ada proses pembuatan tanda daftar perusahaan (TDP). Seperti itu. Yang selanjutnya bagaimana status hukum firma? Firma merupakan salah satu bentuk badan hukum untuk menjalankan usaha yang telah diatur pasal 16 sampai dengan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, dan sesuai pasal 18 KUHD, dia pemilik firma bertanggung jawab penuhnya atas utang-utang perusahaan secara tanggung renteng. Bagaimana berakhirnya firma? Berakhirnya firma yaitu yang pertama, jangka waktu berdirinya telah berakhir sesuai ketentuan pada akta yang tersebut. Yang kedua, adanya anggota firma yang keluar karena pengunduran diri atau dipecat. Selanjutnya telah selesai usaha yang dijalankan oleh firma atau musnahnya barang. Selanjutnya ada kehendak untuk membubarkan firma dari salah satu anggota. Selanjutnya ada anggota yang meninggal atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah perseroan terbatas itu? Bagaimana pertanggungjawaban PT? Bagaimana tata cara pendirian PT? Bagaimana status hukum PT? Bagaimana berakhirnya PT? Apa perbedaan PT tertutup dan terbuka? Yang pertama yaitu perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang melakukan persekutuan modal atau saham dengan kemampuan mengatur saham di mana para pemilik modal mempunyai tanggung jawab sesuai dengan besar saham miliknya. Pertanggungjawaban
PT yaitu berdasarkan pasal 97 ayat 2 UU PT, direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab, dan setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Seperti itu. Bagaimana tata cara pendirian PT? Pada umumnya, perusahaan perseroan terbatas didirikan minimal 2 orang atau lebih melalui kesepakatan yang diketahui oleh notaris dan dibuatkan aktanya. Selanjutnya, aktanya tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM agar perusahaan tersebut resmi menjadi sebuah perseroan terbatas. Selanjutnya, bagaimana status hukum PT? PT adalah badan hukum, jadi dapat berupa subjek hukum. Di samping orang sebagai subjek hukum, badan hukum hanya dapat bertindak melalui organnya dalam kerangka melakukan perbuatan hukum. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana yang dimaksud oleh ayat yang disahkan oleh Menteri. Pembubaran perseroan jangka waktu berdirinya telah habis. Di dalam anggaran dasar terjadi karena hukum dan dalam jangka tahun paling lambat atau 30 hari setelah jangka waktu berdirinya perseroan RUPS menempatkan penunjukan likuidator. Terus bedanya PT terbuka dan PT tertutup. PT terbuka, PT yang menjual sahamnya kepada masyarakat lewat pasar modal sehingga sahamnya ditawarkan kepada umum atau diperjualbelikan melalui bursa saham. Kalau PT yang tertutup, mempunyai modal hanya dari kalangan tertentu, biasanya dari keluarga atau kerabat. Selanjutnya ada pertanyaan, dalam Islam terdapat mudharabah dan musyarakah. Kira-kira konsep pada mudharabah dan musyarakah tersebut mirip dalam bentuk badan usaha apa, dan berikan alasan. Yaitu sistem bagi hasil dalam kurung profit dan loss sharing yang diterapkan dalam perbankan syariah. Perbankan syariah terdapat dalam mudharabah dan musyarakah, merupakan praktek perkongsian yang sudah lazim digunakan sebelum Islam datang, sebagaimana Lewis dan Al-Gaud mengutip pendapat Krohn, Kazarian dan Cizaka bahwa di Timur Tengah pra-Islam kemitraan bisnis yang berdasarkan atas konsep mudharabah dan musyarakah berjalan berdampingan dengan konsep pinjam sistem bunga sebagai cara untuk membiayai berbagai aktivitas ekonomi. Kemudian setelah Islam datang, semua transaksi keuangan yang berbasis riba atau bunga dilarang dan semua dana harus disalurkan atas dasar bagi hasil atau profit dan loss sharing. Yang terakhir yaitu ada apakah BUMN itu, bagaimana bertanggung jawab BUMN, bagaimana tata cara BUMN, dan bagaimana status hukum BUMN. Selanjutnya bagaimana berakhirnya BUMN dan siapa pemegang kuasa tertinggi pada BUMN. Istilah BUMN atau yang biasa disebut dengan badan usaha milik negara memiliki pengertian sebagai suatu badan usaha di mana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara. Seperti itu. Bagaimana pertanggungjawaban BUMN? Direksi BUMN dipadamkan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat negara yang memiliki fungsi strategis. Kekayaan BUMN diinterpretasikan sebagai keuangan negara dan kerugian negara diinterpretasikan sebagai kerugian keuangan negara. Dalam hukum administrasi negara apabila direksi BUMN melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara, maka diwajibkan mengembalikan kerugian tersebut. Namun dalam hukum pidana, tindakan pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana pada perlakuan tindak pidana tersebut. Bagaimana tata cara pendirian BUMN? Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang BUMN disebutkan bahwa modal persero berasal dari uang atau kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam konsep hukum perseroan, pemisahan kekayaan negara yang kemudian dimasukkan dalam modal persero disebut sebagai penyertaan modal. Jadi tata caranya itu kurang lebih sama dengan perseroan terbatas atau PT. Bagaimana status hukum BUMN saja?
BUMN di sini berstatus sebagai subjek hukum atau badan hukum. Berakhirnya BUMN. Pembubaran BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pembubaran persero dilakukan dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Siapa pemegang kekuasaan tertinggi pada BUMN? Pemegang kekuasaan tertinggi pada BUMN yaitu pemerintah pastinya. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.